أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأصلي وأسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta perlindungan kepadanya dari keburukan amal kita, keburukan hati kita, serta dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah." Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang bisa memberikannya hidayah, dan barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Salawat serta salam kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keselamatan, salawat tercurah kepadanya, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya yang meniti jalan beliau dengan baik dan benar sampai datangnya hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna khairal hadisi kalamullah." Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya hidayah atau jalan yang terbaik adalah jalan yang ditunjukkan dan dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Ashraf Qawaid fi Tazkiyatin Nafsi, 10 kaidah dalam perkara pensucian jiwa. Yang mana sebelumnya kita telah membahas 4 kaidah pertama, yaitu bagaimana seseorang dalam pensucian jiwanya dia harus berpondasi pada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari tauhid tersebut pula hendaknya dia topang atau dia bangun dengan doa-doa yang banyak dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian semua hal tersebut yang menjadikan metode tersebut baik dan benar adalah asalnya dari Al-Quran dan Sunnah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Adapun kita masuk ke kaidah kelima yang diberikan judul oleh musannif Tazkiyatu atau at-tazkiyatu takhliyatun wa tahliyah. Yang dimaksud dengan tazkiyah, yang dimaksud dengan pensucian jiwa itu adalah takhliyah, yaitu takhliyah itu mengosongkan, membersihkan, wa tahliyah adalah menghiasi. Sehingga tema kita adalah pembersihan diri sebelum penghiasannya. Kita semua alhamdulillah beberapa hari lalu telah melaksanakan Idul Adha, kurban. Insyaallah semuanya sudah kenyang makan daging-dagingnya. Ada yang disate, direndang, dioseng, atau mungkin yang enggak suka ya dibagikan ke orang lain. Nah, dalam memasak tersebut, kalau anak tanya, ketika bapak-bapak dan ibu semua mendapatkan daging tersebut, baru dapat nih di plastik, apakah langsung dituang ke wajan dimasak? Ya atau enggak? Enggak. Diapakan dulu? Dibersihkan. Dibersihkan dari darah-darahnya, dari kotorannya. Bahkan ada yang dimarinasi dulu sampai empuk supaya ora kelolotan, enggak nyangkut di gigi dan semisalnya.
Itu perilaku kita kepada daging, ya. Maka jiwa itu lebih membutuhkannya. Sehingga pembahasan kita pada at-takhliyah wa tahliyah, yaitu hendaknya seorang muslim yang menginginkan perubahan baik pada dirinya, hendaklah dia takhliyah dahulu, yaitu tadhir anir radha'il, membersihkan dirinya dari hal-hal yang hina, wal ma'asi wal dzunub, dan kemaksiatan dan juga dosa-dosa. Ini ya, langkah pertama ya, ketika seseorang ingin tazkiyah, membersihkan dirinya, merasa diri ini kok makin lama makin jauh dari Allah. Gimana caranya supaya hati ini bisa tenang lagi, jiwa ini nggak galau lagi, ya, nggak banyak muramnya, nggak banyak keinginannya tentang dunia. Maka apa? Dia mengerti dulu, menjauhi dulu, ya, dirinya dari perbuatan-perbuatan yang hina, dari kemaksiatan ataupun dosa. Tsumma tahliyatuha ba'da dzalika bi fi'li ta'ati wal qurbat. Baru setelah itu dia kerjakan ketaatan dan kedekatan kepada Allah, yaitu ibadah. Maka nggak bisa yang kita sebutkan sebelumnya, salatnya jalan tapi maksiatnya jalan. Nggak bisa tazkiyatun nafs seperti ini. Ketika memang benar-benar ingin mendapatkan jiwa yang baik, maka fokus. Ya, saya ingin berbuat baik, maka saya meninggalkan keburukan. Ingat bahwa jiwa itu sesuai dengan apa yang dilakukan atau sesuai dengan jenisnya. Jiwanya baik, maka dia akan mengajak kebaikan. Tapi kalau jiwanya buruk, dia akan mendatangkan kepada keburukan. Maka tazkiyatun nafas nggak bisa dengan kedua ini, ya. Dan dimulai dari meninggalkan hal-hal yang maksiat ataupun dosa. Baik itu kemaksiatan dilakukan oleh mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita, badan kita, tangan kita, kaki kita, bahkan dimaksiat yang dilakukan hati kita, kita tinggalkan. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan seorang hamba bermaksiat, berbuat dosa dengan satu syarat. Boleh, ya, hamba itu boleh melakukan dosa, boleh bermaksiat dengan satu syarat, tidak menggunakan nikmat dari Allah. Bisa atau tidak? Ya tidak bisa. Gimana? Tangan kita nikmat, kaki kita nikmat, mata kita nikmat, tubuh yang kita miliki saja sekarang dari Allah. Ya, boleh maksiat silahkan, boleh berdosa kapanpun, ya, dengan satu syarat, tanpa nikmat dari Allah. Jangan pula di atas makhluk Allah. Langit dan bumi semuanya apa? Milik Allah. Tandanya apa? Allah tidak mengizinkan sama sekali seseorang untuk berlaku maksiat dan dosa, terlebih di atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah, ya, tahapan pertama dalam tazkiyatun nafs. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim." Ambillah dari harta-harta mereka sedekah. Ya, dari harta rizki yang diberikan Allah itu sedekah, tutahhiruhum. Ya, tutahhiruhum di sini mengatakan isyaratun ila maqamit takhliyah. Ya, mensucikan, tutahhiruhum membersihkan, ini adalah tempatnya takhliyah tadi, pembersihan, ya, dari dosa-dosa. Jadi sedekah yang kita lakukan ini bisa membersihkan kita dari dosa-dosa. Wa tuzakkihim biha, yang dengan sedekah itu pula kita juga akan disucikan. Ya, wa shalli 'alaihim, ya, dan bersalawatlah kepada mereka. Ya, jadi seperti itu. Ya, ini amalan ibadah yang jika dikerjakan maka dia menghapuskan dosa dan juga mensucikan pelakunya. Dan kita baru saja melewati hari-hari emas tersebut, ya. Maka apa? Yang mengambil kesempatan dan memanfaatkannya
maka dia beruntung. Tetapi yang masih lalai, ya, dari hari-hari emas tersebut, semoga Allah masih mempertemukan kita hari tersebut di tahun berikutnya. Ya, kita sudah lewat. Ya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan gimana? Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Tidak ada hari-hari dalam satu tahun yang mana Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai, ya, lebih cinta amal di dalamnya kecuali amalan pada 10 Dzulhijjah. Bahkan dikatakan amalan kecilnya saja itu seperti jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masih ditambah apa? Shaum yauma Arafah. Siyamu yaumu Arafatin ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanatal ladzi qabla wa sanatal ladzi ba'dah. Ya, dengan puasa Arafah aku berharap Allah akan menghapuskan dosa-dosa hambaku. Ya, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Ini benar-benar kesempatan apa? Takhliyah, pembersihan. Ya, benar-benar kesempatan pembersihan. 1 hari membersihkan 2 tahun. Setelah itu apa? Ketika sudah bersih, maka hati itu nikmat dalam apa? Ibadah. Makanya kalau kita mundur lagi jamaah, kita melihat bulan Ramadan, ya, maka yang dikatakan bulan Ramadan, ya, ingat tujuannya Ramadan adalah mencari ketakwaan. Maka sejatinya apa? Orang yang berhasil di bulan Ramadan bukanlah yang apa? Keluar dengan menyiapkan jutaan THR. Ya, bukan dengan baju baru, kendaraan baru, rumah yang baru dicat. Bukan seperti itu. Tapi apa? Jiwa yang baru. Ya, jiwa yang baru. Makanya ketika Idul Adha atau Idul Fitri kita katakan gimana? Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian. Ya. Itu yang kita katakan. Tapi yang diberikan apa? Uang. Ya, ataupun yang ditampilkan harta semua. Ya, ini sebuah konsep yang kurang tepat. Boleh dalam perayaan seperti itu, boleh. Tapi tujuan utamanya adalah tetap apa? Kesucian jiwanya, ketakwaannya yang bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan wa taqdimut tadhhiri ala tazkiyati min babit taqdimit takhliyah. Ya, dan mengedepankan pembersihan jiwa. Kita membersihkan jiwa kita ala tazkiyah pada bab pensucian ini, maka dia lebih utama daripada tahliyah. Jadi kita bersihkan jiwa ini dahulu, itu lebih utama daripada kita menghiasinya. Maksudnya gimana? Kita ini fokus pada amalan-amalan wajib. Fokus pada amalan-amalan wajib, kemudian dibarengi di sana dengan menjauhi atau membersihkan diri dari dosa dan maksiat. Minta istighfar, ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Fokus ke wajib, ya. Baru setelah kita merasa diri ini mudah untuk diajak lanjut, ya, kita hiasi dia dengan apa? Amalan-amalan sunnah. Maka yang diminta seorang hamba yang paling banyak adalah apa? Istighfar kepada Allah. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin surga, 1 hari berapa kali? Rasulullah sudah dijamin surga. Ya, diampuni semua dosanya. Berapa kali istighfar dalam sehari Bapak-bapak, Ibu-ibu? 100 kali. Ya. Ini seorang hamba yang maksum, yang telah Allah jamin surga dan dosanya diampuni saja masih meminta ampun sama Allah. Ya. Tentu kita lebih butuh ampunan Allah. Kita bukan orang yang dijamin masuk surga. Ya. Kita bukan orang yang dijamin dosanya akan dihapuskan. Maka kita lebih apa? Membutuhkan akan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita tahu semua ya terkait sebuah kisah seorang nabi, ya, yaitu Nabi Yunus. Seorang nabi dan rasul, Yunus ibn siapa? Yang tahu enggak? Yunus bin siapa? Jumlah nabi dan rasul itu berapa? Kalau Bapak Ibu? 25. Jumlah nabi dan rasul ada yang tahu enggak? Dapat air putih. Berapa? 3.000. Lah. Hah? Berapa? Ibu-ibu ada yang tahu enggak? Hah? Dapat daging sapi. Ya. 124.000. Itu jumlah nabi dan rasul 124.000. Ya. Jumlah rasul 131. Dan jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui dan imani adalah 25. Ya. Di antara 25 tersebut ada mereka ulul azmi minar rusul. Yaitu siapa? Pemimpin para rasul. Siapa? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Yunus ini termasuk salah satu nabi dan rasul. Ya, namanya Yunus ibn Matta. Ya, dia salah satu nabi dan rasul yang unik. Ya, di mana kebanyakan para nabi dan rasul ya itu diutus untuk kaumnya sendiri. Ya, datang diutus untuk kaumnya, berdakwah di tengah kaumnya. Tapi Nabi Yunus ini diutus untuk kaum yang lain. Ya. Beliau termasuk keturunan dari Bani Israel yang diutus ke berdakwah ke Bani Ninawa. Itu di Irak sana. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna Yunus laminal mursalin." Sesungguhnya Yunus itu termasuklah seorang rasul. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, dan telah kami utus Yunus itu kepada 100.000 orang lebih. Ya. Jadi bayangkan dakwah di tengah kaum yang dia asalnya dari daerah tersebut itu biasanya lebih mudah. Ini dia bukan orang tersebut, orang pendatang menghadapi 100.000 orang lebih mendakwahkan Islam. Yang mana dahulu sebelumnya kaum Bani Ninawa ini adalah seorang penyembah berhala. Ya, bahkan dengan lamanya Nabi Yunus alaihi salam berdakwah kepada mereka selama 30 tahun dikatakan hanya 2 orang saja yang beriman. Ya. Dan ini sebuah apa? Putus asaan dari Nabi Yunus. 30 tahun berdakwah, ya, padahal yang didakwahi berapa? 100.000 orang lebih, yang beriman hanya 2 orang. Disinilah Yunus alaihi salam berputus asa. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Kalau adik-adik tahu nih, banyak diceritakan di sekolah. Bapak-bapak, ibu-ibu, Allahu a'lam. Ya. Gimana? Nabi Yunus gimana ketika putus asa dari dakwahnya? Hah? Pergi, ya, kabur. Ya. Beliau meninggalkan kaumnya, ya, meninggalkan kaumnya dengan rasa marah, memperingati mereka bahwa azab Allah akan datang 3 hari lagi. Ya. Kemudian apa? Nabi Yunus pergi dalam keadaan marah, meninggalkan kaumnya. Ya, dan disinilah letak kezaliman yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Ya, letak dosanya Nabi Yunus, yaitu beliau meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan meninggalkan kaumnya dengan perasaan yang marah. Ini yang kesalahan dibuat oleh Nabi Yunus alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idz abaqa ilal fulkil mashhun." Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Ya. Idz abaqa. Abaqa itu adalah kata yang berarti seseorang yang lari dari tuannya. Ya. Jadi Nabi Yunus ini lari dari perintah Allah, meninggalkan kaumnya pergi ke kapal yang penuh dengan muatan. Dan tentu kita tahu semua, ya, bahwa Nabi Yunus di sini dikisahkan
ya, kapalnya terombang-ambing, ya, kapalnya penuh dengan muatan dan akan tenggelam. Sehingga apa? Para awak kapal di sana membuang barang-barangnya. Sampai apa? Terakhir diadakan undian. Ya. Mungkin harus ada orang yang keluar dari kapal. Karena pilihannya apa? Mati semua. Ya, yang selamat itu karena izin Allah, atau sebagian mati, sebagian berlayar. Kalau bapak-bapak di dalam pilihan ini milih yang mana? Kita mati semua, korsa ya. Ya. Nah, orang zaman itu pun juga memilih apa? Sebagian kita berkorban untuk sebagian yang lain. Akhirnya diundi. Keluar pertama nama Nabi Yunus. Mereka tahu, jangan, ini Nabi. Ya, ini Nabi, masuk Nabi dibuang ke laut. Ya. Diganti lagi yang kedua, ya, keluar lagi nama Nabi Yunus. Keluar lagi yang ketiga, keluar lagi nama Nabi Yunus. Baru setelah itu apa? Akhirnya Nabi Yunus lah yang apa? Terjun sendiri ke laut. Ketika terjun apa? Nah, di mana? Nah, tenggelam, meninggal atau bagaimana? Nah, dimakan ikan apa? Paus, ya. Dalam ayat dikatakan gimana? Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Ya, maka ia ditelan oleh ikan yang besar dalam keadaan tercela. Ya. Ingat tadi, karena beliau meninggalkan apa? Kaumnya, dosanya. Yang masih dalam keadaan dosanya, dia ditelan ikan paus itu. Ya. Maka Nabi Yunus ini apa? Termasuk salah satu nabi yang dihukum oleh Allah dalam 3 kegelapan, yaitu kegelapan apa? Perutnya ikan paus, kegelapan lautan, dan kegelapan malam. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus? Ya. Fanada fi dzulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ini adalah sebaik-baiknya doa. Ya, termasuk salah satu doa terbaik yang hendaknya kita ucapkan dalam setiap doa kita. Ya, Nuh menyeru di dalam kegelapan-kegelapan tersebut, alla ilaha illa anta. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Ya, subhanak, maha suci Engkau ya Rabb. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Di sini apa yang dimintakan Nabi Yunus? Meminta ampunan dari Allah. Meminta pengampunan dosanya. Dia mengakui kalau dirinya salah. Dan ini sebaik-baik bentuk doa. Mengakui diri kita rendah. Mengakui diri kita butuh. Ya. Dan ini yang kadang sulit diterapkan, bahkan hanya dalam perkara dunia. Ya, ya enggak? Kira-kira kalau diibaratkan rumah tangga saja, istri minta maaf ke suami, ada apa enggak? Ada enggak, Pak? Ada. Atau ibu-ibu suami minta maaf ke istri, ada atau enggak? Banyak. Ya, ya. Kalau istri minta maaf ke suami, ya jarang. Tapi kalau suami yang minta maaf ke istri, banyak, ya, hampir semuanya. Ya, dan ini bentuk cinta suami ke istrinya. Ya, salah nggak salah mengakui salah. Ya enggak? Ya, salah nggak salah mengakui salah. Ya, makanya dengan permintaan maaf suaminya luluh. Ya, dikasih seblak. Ya, dikasih ikan bakar tambah lulu. Ya, ini apa? Ini saja ke manusia. Ke manusia yang istilahnya suami istri ini kan pasangan yang paling mencintai lah. Suami pasti cinta ke istri, istri cinta ke suami. Iya kan enggak? Cinta kan? Iya, insya Allah. Ya. Kalau suami istri saya saling mencintai sampai sebesar ini effortnya, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dan disinilah bentuk tawakalnya Nabi Yunus. Dia serahkan segalanya, dia akui kesalahannya. Aku sesungguhnya termasuk hamba-hamba yang telah berbuat zalim. Ya.
Maka setelah pengakuan tersebut, setelah doanya dipanjatkan berulang-ulang, Allah menerima taubatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nanjil mu'minin." Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedudukannya, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Seandainya Nabi Yunus bukan termasuk orang yang gemar berzikir, gemar meminta ampun kepada Allah, maka sejatinya akan aku biarkan dia di dalam perut ikan paus tersebut sampai hari kebangkitan. Ya, Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fanabadnahu bil ara'i wa huwa sakim." Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus sedang ia dalam keadaan sakit. Maka sebanyak doa-doanya tadi meminta ampunnya dia kepada Allah, Allah keluarkan dia dari perut ikan paus tersebut ke tanah yang kering. Allah alam bagaimana tanah yang kering ini, ya, dan berapa lama Nabi Yunus ada di dalam perut ikan paus tidak disebutkan dalam hadis ataupun dalam Al-Qur'an. Intinya sangat lama karena apa? Dikatakan wa huwa sakim. Ketika keluar dari perut ikan paus tersebut, Nabi Yunus dalam keadaan sakit. Ini menunjukkan saking lamanya di dalam perut ikan paus tersebut. Ya. Dan kenapa ini menjadi kezaliman yang lebih parah lagi? Selain tadi Nabi Yunus meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah, ya, ternyata apa? Setelah Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, sebelum datangnya azab Allah, kaumnya apa? Telah beriman. Ya, kaumnya telah beriman. Jadi ketika apa? Nabi Yunus kembali kepada kaumnya, ya. Di sini Allah mengatakan fa'aminu famatta'nahum ilahin. Ya, mereka ternyata telah beriman. Ya, kaum Ninawa tadi, ya, ternyata mereka semua sudah beriman kepada Allah. Ya, famatta'nahum ilahin. Maka kami anugerahkan kepada mereka kenikmatan hidup sampai waktu tertentu. Ya. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, mungkin di sini ada yang bertanya, padahal sebelumnya tadi sudah dikatakan azab Allah akan turun. Ya, sedangkan ya taubat itu tidak diterima ketika mereka sudah mengetahui ajalnya. Ya. Tapi di sini adalah sebuah hikmah atau kekhususan untuk Bani Ninawa. Ya. Sehingga apa? Ketika mereka walaupun sudah dikatakan akan diterima azab, ya, kemudian mereka sadar bahwa azab Allah pasti akan datang, kemudian mereka beriman dan Allah terima. Ya. Tapi berbeda di kasus lagi jika kita ceritakan dengan siapa? Fir'aun. Yang mana Fir'aun melihat nih air sudah mau tertutup, barulah dia apa? Taubat. Ya. Tapi Allah terima enggak taubatnya? Tidak. Ya, maka berbeda. Ini hanyalah salah satu kekhususan yang diterima oleh Bani Ninawa. Ya, yaitu Bani tempat diutusnya Nabi Yunus alaihi salam. Maka di sini kita lihat, ya, pembelajaran yang kita ambil dalam pembahasan kitab kita At-Takhliyah wa Tahliyah, ya, bagaimana kita mensucikan diri, ya, dengan membersihkan diri dari dosa tersebut, kemudian baru menghiasinya. Kesabaran, ya, yang telah diberikan kepada Nabi Yunus, yang telah diusahakan selama 30 tahun habis. Dia pergi meninggalkan kaumnya dengan perasaan marah, dan ini adalah sebuah dosa. Meninggalkan kaumnya tanpa izin Allah adalah sebuah dosa. Kemudian Allah hukum dia, ya, dengan kehinaan. Maka kita bilang kan sebelumnya lawannya kesucian jiwa adalah hinanya jiwa. Ya. Karena dosa yang telah diperbuat Nabi Yunus, Allah timpakan dia kehinaan. Sampai-sampai apa? Dia yang seorang nabi dilemparkan dari kapal dan ditelan oleh makhluk Allah. Ya. Ini sebuah kehinaan untuk Nabi Allah. Ya. Tapi bagaimana? Apakah Nabi Yusuf beribadah di dalam perut hewan tersebut? Tidak. Apakah Nabi Yunus, ya, sholat di sana? Tidak. Tapi beliau memperbanyak zikir dan meminta ampunan. Maka ini yang utama.
Ketika jiwa ini merasa salah, ketika kita merasa berbuat dosa, maka hendaknya langsung bertobat, langsung meminta ampun, ya, sampai Allah berikan jalan keluar. Ya. Kapan waktunya? Wallahu a'lam. Sebagaimana kita tahu Nabi Yunus sangat lama sekali di dalam perut ikan paus tersebut. Kemudian apa? Hasilnya yang diterima pasti akan lebih indah. Yaitu apa? Dia mendapati seluruh kaumnya beriman. Maka ketika jiwa meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita melindungi diri kita dari perbuatan-perbuatan tersebut, dan terus meminta ampun kepada Allah atas apa-apa yang telah kita lakukan, baik dalam keadaan tahu ataupun dalam keadaan bodoh, ya, Allah akan berikan hasil ke depan yang akan lebih baik, ya, dunia dan akhirat tentunya. Maka ini adalah sebuah kisah, ya, yang bisa diambil banyak pelajaran dari Nabi Yunus alaihissalam. Dan itu salah satu apa? Contohnya. Ya, itu hanyalah salah satu contohnya. Maka banyak sekali waktu-waktu pengampunan dosa, itu banyak sekali. Lisan kita, ya, itu bisa setiap detik, setiap menit mengucapkan astagfirullah. Berapa detik? Astagfirullah. Ya, ada nggak yang bisa ngitung? Ya. Kalau dalam 1 menit saja itu 60 detik, ya. Kalau kita ucapkan astagfirullah wa atubu ilaih itu 1 detik, dalam 1 menit kita bisa mengucapkan 60 kali. Allah berikan 24 jam, ya. 100 itu mungkin cuma 2 menit, ya. Itu waktu yang sedikit. Tapi lisan yang tidak terbiasa dan hati yang masih dipenuhi dengan kemaksiatan dan dosa, lisan ini berat, ya. Lisan ini akan menjadi berat untuk beristighfar kepada Allah. Dan tentu, ya, istighfar di sini, ayuhal jamaah, perlu diperhatikan, tidak semuanya kepada Allah. Ya, jadi ada dosa yang kita berbuat kepada Allah, ada dosa yang juga kita berbuat kepada manusia. Kalau dosa kepada Allah, kita taubat, ya, kita benar-benar menjauhi perkara tersebut. Dia meniatkan tidak akan mendatangi dosa tersebut lagi, ya, kemudian bersungguh-sungguh, ya, taubat nasuha. Tapi kalau kepada hambanya, kepada makhluknya, maka harus disertai minta maaf, harus didatangi. Mungkin kita nggak sengaja menghibah saudara kita, ya, kita datang, Afwan, ya, kemarin sempat cerita-cerita tentang antum, ya, kepada fulan, ya, mohon dihalalkan, ya. Atau Afwan, kemarin anak gosok sendal antum, ya, mau ke kamar mandi, ya, nyari sendal kesusahan, anak pinjam dulu, ya. Karena ini semua apa? Akan dihitung nantinya, ya. Di mana hari hisab yang mungkin sekarang manusia ini meremehkan hal kecil tersebut, tapi itu menjadi peluang, ya, setiap orang di mana? Di hari hisab nanti. Ketika dikatakan fulan pernah melakukan ini kepadamu dan engkau tidak tahu, ya Allah, ambilkan darinya pahalaku atau berikan dosaku kepadanya. Ya, fulan melakukan ini kepadamu di saat engkau pergi. Ya Allah, ambilkan dosaku dan berikan kepadanya. Jika telah habis dari saudaranya, ya, atau darinya habis dosa dan temannya masih memiliki apa? Dosa kepadanya, maka diambilkan pahalanya. Maka dikatakan bisa saja seseorang di hari hisab tidak memiliki amalan pahala dan hanya dipenuhi amalan dosa saja karena perbuatan-perbuatan kecil tadi. Ya. Maka perhatikan, ya, dalam konsep tazkiyatun nafas ini juga harus diperhatikan kejiwaan kita, muamalah kita kepada Allah dan muamalah kita kepada manusia. Makanya kita di setiap sebelum tidur diperintahkan untuk muhasabah. Kita menghisap diri kita. Apa kesalahan yang kita lakukan hari ini? Ya, apa dosa yang telah kita lakukan? Salah enggak? Ya, seorang istri kepada suaminya, suaminya kepada istrinya,
anaknya kepada orang tuanya, atau orang tua kepada anaknya, ya, semua itu dihisab. Ya, tadi ada nggak salah yang mengatakan ke anak? Seorang istri ada nggak tadi salah atau berperilaku buruk ke suami? Seorang suami tadi bentak nggak istri? Ya, cuek nggak sama istrinya? Ya, itu dijadikan renungan. Ya, jangan sampai kalau malam hari, ya, malah fokusnya cuma apa? Ya, ngopi, ya, ngeteh depan rumah, ngeliatin bintang-bintang, ya, nganggapnya apa? Tadabbur, padahal ngadem, ya. Temani secangkir kopi nikmat difoto dulu, ya. Kehangatan diiringi dengan kedinginan misalnya, ya, atau yang semisalnya. Ya, lebih baik apa? Ya, sambil sama istri cerita-cerita, ya, minta maaf, saling introspeksi. Ke depan harus lebih baik. Begitulah kehidupan seorang muslim. Jangan sampai hari ini, ya, menjadi hari yang lebih buruk daripada hari yang sebelumnya. Ya, terus hari ini adalah hari yang lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah, ya, dalam sebuah athar dikatakan beliau itu tidak terima, ya, kalau dalam membaca sebuah kitab itu hanya terbatas mendapat beberapa faedah saja. Imam Syafi'i kalau membaca satu kitab, satu lembar, ya, itu baru balik ke lembar berikutnya kalau sampai dapat 100 faedah. Ya. Satu lembar 100 faedah. Ya, kelantik lembar berikutnya 100 faedah lagi. Sampai kitab itu selesai. Ketika kitab itu selesai, ya dibaca ulang lagi, beliau mendapatkan faedah yang lain daripada 100 yang sebelumnya telah beliau, ya, ketahui. Ya, jadi terus kita mencari manfaat dari setiap hari-hari kita. Ya, tentunya ini dengan ihtisab, ya, mengetahui diri, ya, karena ada orang yang kadang melakukan dosa tapi tidak sadar dirinya melakukan dosa, ya, ini yang sulit, ya, atau mungkin kadang dia sudah melakukan dosa tapi dinasihati tidak bisa, ya, nah, ini yang perlu direnungkan. Maka dengan perenungan tadi, ihtisabnya tadi, maka dia akan mendapatkan tahliyah, pembersihan. Nah, barulah setelah pembersihan itu, ya, dilakukan tahliyah. Ya. Setelah dosa-dosa kita ini, ya, atau setelah usaha kita menjauhi kemaksiatan, menjauhi perbuatan-perbuatan dosa yang tentunya diiringi dengan salat yang wajib atau ibadah yang wajib, barulah kita menambah perhiasan diri kita. Istilahnya kalau baju sudah dicuci, sudah dijemur, dipakai, kemudian apa? Diberikan wangian, ya, pasti akan lebih apa? Nyaman dipakai, lebih pede. Jadi saat jiwa ini sudah mulai dibersihkan terus, sudah mulai bersih, ya, maka apa? Barulah dihiasi dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, mulailah kita melatih diri untuk sholat, melatih diri untuk puasa sunnah, ya. Karena jujur ya ikhwah, ya, kalau hatinya masih kotor, hatinya masih dipenuhi dengan dosa, untuk melakukan amalan kebaikan yang kecil saja itu sangat sulit. Ya. Makanya Islam itu kadang mengajarkan, ya, sebelum datangnya hari-hari wajib, ya, sebelum datangnya ibadah-ibadah wajib, itu biasanya dimulai dengan yang sunnah. Sebelum datangnya salat subuh, ada salat sunnah apa? Tahajud. Ya, ada salat sunnah tahajud. Sebelum datangnya puasa wajib, ada yang namanya apa? Puasa Ramadan. Ada puasa Senin Kemis. Ada puasa Ayyamul Bid. Ya. Untuk apa? Melatih. Ya. Untuk melatih. Dan kalau, ya, hatinya atau jiwanya ini masih
sering melakukan kemaksiatan dan dosa, dan dia enggan meninggalkan ini, dia enggan takhliyah, membersihkan dulu, ya, pasti yang apa? Sunnah-sunnah ini berat untuk dilakukan. Mau melaksanakan tahajud berat, mau melaksanakan puasa sunnah berat, ya. Ini, maka fokuskan diri kita dahulu pada pembersihan jiwanya, ya. Jangan sampai kita biarkan diri ini, karena anak ulangi sekali lagi bahwa tidak bisa, ya, jiwa itu dibarengi dengan dua hal, ya. Kemaksiatannya jalan tapi ibadahnya jalan, ini nggak bisa, ya. Satunya menghapus pahala, satunya menghapus dosa. Dia nggak akan mencapai apa, ya, tingkatan yang berikutnya, ya. Dia akan terus di sana terus. Setiap pahala yang telah dia buat dihapus dengan dosanya. Setiap dosa yang dia buat dihapus dengan pahalanya. Begitu terus. Ya, cuma di situ aja geraknya. Nggak bisa naik ke step berikutnya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Akan renungkan semuanya, ya. Inilah konsep tazkiyah yang penting, yaitu takhliyah wa tahliyah. Pembersihan diri, pembersihan jiwa sebelum perhiasannya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, untuk menggambarkan, ya, hal ini, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, beliau bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a khati'atan, ketika dia berbuat salah, dia berbuat dosa, dia berbuat kemaksiatan, entah itu ghibah kepada saudaranya, entah itu celaan, entah itu sinisan, atau bahkan mendiamkan saudaranya, ya, segala perbuatan salah apapun, baik yang kecil maupun yang besar, beliau mengatakan, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, pasti akan Allah tuliskan di hatinya satu nuktah sauda, satu titik hitam, ya. Kita menjaga diri kita, hati kita, tapi ketika kita meneruskan atau melakukan perbuatan dosa, Allah berikan titik hitam sebagai tanda, ini loh dosamu, ini loh salahmu, ya. Fa idza huwa naz'a wastaghfara wa taba sukila qalbu, dan seandainya dia meninggalkan perbuatan tadi, ketika dia bermaksiat, dia sadar, ini dosa, saya telah melakukan dosa, astagfirullah, ya Allah maafkan hamba, hamba menyesal dari perbuatan hamba. Wastaghfar, dia bertaubat, wataba, dan dia benar-benar bertaubat, sukila qalbu, maka titik hitam tadi ini Allah cungkil, Allah hilangkan, Allah cabut titik hitam tadi. Wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbah, akan tetapi jika dia telah melakukan suatu kesalahan, dosa, dia tahu ini salah, tapi dia terus melakukan, bahkan dia bersenang-senang dalam dosa tersebut, Allah akan tambahkan titik hitamnya. Satu tambah lagi, tambah lagi, terus Allah tambahkan terus. Wa huwa ar-ran alladzi dzakarallah, ya. Maka itu yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai ran. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, ya. Rana qulubihim, hati mereka telah menghitam, ya. Hati mereka telah menjadi buruk sebab apa? Amal-amal yang mereka kerjakan, ya. Maka setiap kita berbuat salah, sekecil apapun kesalahan tersebut, minta maaf. Jangan ditunda, ya. Jangan ditunda. Kalau dalam rumah tangga saja, ya, istri punya salah ke suami atau suami punya salah ke istri, semakin ditunda, ya, kalau semuanya mementingkan egonya, apa? Akan saling mendiamkan. Ya, akan terjadi apa? Keheningan dalam rumah tangga. Ya.
Bagaimana jika keheningan tersebut terjadi antara antum dengan Allah Subhanahu wa taala? Tapi Allah adalah zat yang Maha Pengampun. Ya. Walaupun antum berbuat salah, Allah tidak langsung mengadab antum. Tapi apa? Allah ingatkan antum. Ya, Allah sadarkan antum. Allah berikan jalan. Jadi selagi Allah masih memberikan kebaikan pada hati kita, masih mengizinkan kita untuk beramal soleh, masih Allah mudahkan kita ya untuk ibadah, masih ya Allah mudahkan langkah kaki kita, gerakan tangan kita, mata kita, telinga kita untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, di situ masih ada jalan. Allah inginkan kita kebaikan padanya. Allah masih menginginkan kita termasuk menjadi salah satu hamba-Nya yang ada di surganya. Ya. Allah masih inginkan kita berada di tengah kaum-kaum yang mulia. Tapi kalau sudah Allah jauhkan, Allah tanamkan kebencian ibadah di hatinya, Allah tanamkan kebencian amal-amal soleh di hatinya, bahkan Allah tanamkan di hatinya kesyirikan, syubhat, sehingga dia tidak menerima hidayah, ya. Maka sejatinya Allah tidak ingin dia ada bersamanya. Ya. Makanya kita katakan tadi di awal, ya, man yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Maka selagi hidayah masih ada, dan selagi kita masih hidup, dan kita mengetahui jalan hidayah tersebut, tempuhlah jalan tersebut. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, yang Allah biarkan dia di atas kemaksiatan, yang Allah biarkan dia di atas keburukan, ya, maka tidak akan ada yang bisa menasehatinya, tidak akan ada yang bisa memberikan dia hidayah. Ya. Maka perhatikan amal kita. Setiap amalan haruslah mendatangkan kebaikan. Setiap dosa yang kita lakukan, hendaklah selalu kita minta ampun kepadanya. Janganlah kita menimbun tersebut, ya, dan capailah tazkiyatun nafas. Sampailah kesucian jiwa ini, ya, dengan dimulai dari memperbanyak istighfar, ampunan kepada Allah, baru setelah itu dihiasi. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.